Imbas pandemi berkepanjangan, sejumlah perusahaan rintisan atau startup mulai goyah. Sebagian memilih melakukan PHK, beberapa bahkan gulung tikar karena tak mampu lagi bertahan di masa sulit ini. PSBB bikin banyak startup harus mengencangkan ikat pinggang. Layanan tertunda, pendapatan menyusut, hingga bantuan pendanaan dari investor yang macet memaksa startup bersikap prihatin. Data dari layoffs.fyi menyatakan bahwa setidaknya sejak 11 Maret hingga 17 Juni, tercatat 43 startup di Asia terpaksa memecat 12.601 karyawannya. Mayoritas PHK dilakukan oleh perusahaan startup yang bergerak di sektor perjalanan. Di Indonesia khususnya, Airim malah menutup perusahaan akibat kondisi pasar yang nyaris tumbang. Traveloka juga melakukan efisiensi dengan mengurangi 10% karyawannya. Kenyataan pahit ini berdampak besar terhadap para pelaku sektor layanan daring, tak terkecuali startup dekakorn asal Singapura, Grab. Meski merupakan startup dengan valuasi terbesar di Asia Tenggara, tak urung Grab memecat 360 orang karyawannya. Sebelum ini, Grab juga sempat membuat opsi untuk para pekerjanya, cuti tanpa tanggungan atau pengurangan jam kerja. Perlambatan ekonomi dan ketidakpastian masa depan mendorong startup untuk mengutamakan bisnis inti dan memangkas cabang-cabang layanannya yang lain. Seperti raksasa Indonesia, Gojek, yang memecat 430 karyawan divisi GoLive dan GoFood Festival, dan berfokus pada bisnis inti yang memiliki dampak luas, seperti GoRide, GoPay, dan GoFood. Ekonom Indef Bima Yudhistira menegaskan startup perlu melakukan pivot strategi agar dapat berkembang dengan lincah. Artinya, perusahaan harus mampu memahami kebutuhan konsumen di masa krisis dengan jeli. Senada dengan Bima, ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal menyatakan perusahaan harus adaptif. Di antara kalian, ada yang bekerja di startup. Bagaimana kantor kalian memitigasi dampak COVID-19 terhadap bisnis?